Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Welcome back to our English class. This is me, Mr. Aziz. Today, we continue our lesson again. But before we start, let's prepare and say Basmalah first together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, the last meeting we discussed about physical appearance. So we tell someone's characteristics, or we describe someone, start from head, body, and the others, from hair, eyes, nose, and etc. In today's meeting, we still discuss about describing persons, but in different way. Jadi hari ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang ciri fisik seseorang, mulai dari bagian atas, rambut, atau dari segi kepala, dari bagian kepala, rambut, mata, hidung, dan segala macam. Nah, hari ini kita masih mempelajari tentang letter to describe person, masih tentang menjelaskan seseorang tapi dalam bentuk surat. Nah, please go to your student books. Go to page 134. Look at that. Sir, di bab ini hanya menjelaskan pengenalannya saja, karena intinya nanti atau penjelasan lebih detail nanti akan dipelajari di bab selanjutnya, yaitu bab 7 ya. Chapter 7. Jadi kalian perhatikan saja ciri-ciri umumnya, dan kalau nggak paham silahkan ditanya. Oke. A letter to describe a person, sebuah surat untuk menjelaskan orang. Nah, kadang kita menjelaskan ciri fisik seseorang, misalnya menjelaskan teman kita, tapi teman kita itu belum pernah ketemu sama keluarga kita, jadi kita jelaskan via surat. Nah, di sini khusus untuk surat saja ya, menjelaskan gimana sih menjelaskan seseorang pakai tulisan. Nah, kalau biasanya kan pakai ucapan ya kan. Nah, sini ada bagian yang pertama itu date. Tentu dalam surat itu ada tanggalnya ya kan. Date termasuk di situ, jangan tanggalnya saja tapi dates, place, and year. Nah, tanggalnya lengkap dimulai dari tempat Semarang 27 March 2019. Kemudian setiap surat pasti ada greeting. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau kalau di dalam culture English, budaya bahasa Inggris, mereka cuma bilang hello atau hi. Hi grandma. Nah, itu masih bagian greeting. Kemudian setelah greeting itu body of letter. Ingat, setelah sapaan berarti itu langsung isi surat. How are you grandma? Everything is okay, right? I just want to tell you that I'm in class 7. I have many new friends. One of them is Lina. Nah, di surat ini kita sudah tahu. Si Sinta ini menjelaskan seorang teman bernama siapa? Lina. Gimana ciri-cirinya atau apa informasi tentang Lina? She sits with me at the same desk. Dia duduk sebangku. She is charming. Dia itu orangnya ramah. Lina berapa tingginya? Lina is 155 cm tall. Berapa beratnya dan segala macam. Nah, itu adalah body of letters. Kemudian kalau penutupnya gimana? Pasti salam. Warm regards, signature Sinta. Di sini signature-nya ini maksudnya itu pengirim suratnya siapa ya, boleh pakai tanda tangan atau tidak. Nah, itu saja sih dari a letter to describe person, sebuah surat menjelaskan orang. Intinya kamu tetap menjelaskan seseorang di dalam suratmu, tapi isi suratnya itu ada tanggal, kemudian greetingnya, salamnya, body of letter, closings, and signature. You got it lah ya. Insyaallah nggak terlalu sulit, bisa dibaca, bisa dipahami sendiri. Nah, berikutnya kita ke halaman sebelahnya. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan sedikit lebih detail. Nah, noun phrase. Nah, Ustadz semester 1 Ustadz sudah mengajarkan noun. Noun itu kata benda. Nah, kata itu kumpulan dari huruf-huruf. Misalnya book. Kata ya kan? Kata benda. Nah, kalau dia sudah dari dua kata, tergabung dari kumpulan kata, biasanya lebih dari satu kata, biasanya 2 atau 3. Nah, kalau banyak kan jadi kalimat. Nah, kalau gabungan di antara kalimat kan jadi paragraf.
Gabungan jadi paragraf itu jadi esai atau karangan. Nah, kalau gabungan kata-kata saja, belum membentuk kalimat, belum sampai titik, atau itu hanya lebih dari satu kata, itu disebut noun phrase, kumpulan kata. Nah, contohnya apa? Di sini kata bendanya apa? Di sini kita bisa lihat gambarnya itu pencil case, tempat pensil. Kalau pencil case itu masih kata benda. Gimana jadikan dia noun phrase atau kumpulan kata benda? Kampas pencil case. Nah, dijelaskan kampas pencil case. Berarti tempat pensilnya khusus untuk isinya kampas. Kemudian di sini gambar berikutnya di bawah yang gambar bintang. Kata bendanya apa? Star. Untuk menjadikan dia noun phrase, kita tambahkan kata lain. Bisa jadi kata sifat. Apa kata sifatnya? Black. Black star. Boleh ya kan? Atau lightning star. Boleh. Bintang yang cerah dan segala macam. Kemudian ini. Kata benda berikutnya ada there is a ruler. Rulernya jenis apa? Metal. Metal ruler. Nah, di sini karena kata bendanya adalah metal ruler, untuk jadikan dia gabungan kata-kata, kamu bisa tambah silver metal. Jadi kata ruler, misalnya roll-nya, kamu ingin tambah apa? Silver metal ruler atau red ruler and so on. Kemudian di sini ada hole, lubang. Kalau lubang saja kan kata benda, sebuah lubang. Gimana jadikan dia noun phrase? Bisa tambah small hole atau big hole. Dan segala macam itu juga contoh dari noun phrase. Nah, di sini kamu lihat ini contoh-contoh yang lain di latihan. Nah, ini gambar apa ini? Yang blue chairs. Yang mana blue chairs? Kamu bisa tarik gambarnya ya. Itu contoh. Di sini latihannya ada gambar mobil, car. Gimana cari menambahkan dia jadi noun phrase? Black car. Nah, ini nanti silakan dikerjakan ya. Kemudian ada di penjelasan berikutnya making a short announcement. Nah, bagaimana sih membuat pengumuman singkat? Pengumuman singkat itu misalnya berita-berita penting yang nggak harus, kalau pengumuman panjang misalnya libur sekolah atau pengumuman cuti bersama atau apa. Nah, kalau itu kan panjang tuh ada pembukaan, isi, penutup. Kalau pengumuman yang singkat gimana? Misalnya info kehilangan. Gimana contohnya? Seperti ini, lost ruler. Apa yang hilang? Sebuah roll. Apa ciri-cirinya? Length 30 cm, color silver, material stainless steel. Nah, itu contohnya ya. Kontaknya apa semacam. Nah, ini contoh. Making short announcement. Contoh pengumuman singkat. Kemudian ada lagi, ini bisa baca sendiri ya, I think no problem. Kemudian ada contoh lain juga, found. Selain berita kehilangan, bisa juga berita bisa jumpa barang, bisa juga misalnya telah ditemukan. Nah, itu bisa ya. Nah, ini yang Ustadz mau ulangi, ini penjelasan di minggu lalu. Ingat, kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda. Setiap kata sifat, misalnya kata sifatnya apa? Contohnya pintar. Pintar apa bahasa Inggrisnya? Smart. Dia pintar, tidak boleh he smart. Harus pakai to be. He is smart. Nah, di sini kita contoh ini physical appearance, ciri fisik. Rambutnya keriting. Rambut saya keriting. Gimana bahasa Inggrisnya? My hair curly. Salah. Yang benar adalah my hair is curly. Kalau subjeknya my, his, her, their itu pakai is. Tapi jika subjeknya Ayu Dewi, kalau I pakai am ya, kalau you pakai are. Kemudian kalau dia adalah mau menyatakan kepemilikan, Ayu Dewi itu pakai have. I have straight hair. Saya punya rambut lurus. You have straight hair. We have straight hair, they have straight hair. Tapi kalau subjeknya orang ketiga tunggal, he has, she has, and it has. Nah, itu dia materi pada pertemuan kali ini. Ustadz hanya mereview saja, karena sejatinya videonya sudah dijelaskan detail minggu lalu dan akan dijelaskan lebih detail lagi di bab yang berikutnya. Nah, that's all about our today's lesson. If you don't understand, please ask me by comment this my channel or text me on our WhatsApp group. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.